izin di syuting mau dikirim ke Jokowi. Ya. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih pantun dulu Pak ya. Wassalam jualan tomat. Cakep. Semangat tambahnya. Udah ngantuk ya. Ya, wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Amin. Bincangnya nanya. Daftar dulu ya. Ya, daun salam di samping pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang sama kita hormati apa ketua apa kepala nih Pak? Kepala balai Pak Ibnu Hajar ya? Ibnu? Mohon maaf ini belum kenal nih Pak ya. Pak Ibnu yang saya hormati, juga yang kita hormati Bapak dari Kejati Pak ya. Kemudian dari Ibu dari BPKP, serta bapak-bapak yang hadir serta ibu pada pagi menjelang siang ini. Tentu kita sebagai hamba Allah bersyukur kepada Allah punya kepala balai seperti Pak Ibnu ini. Di tengah kesibukan beliau memikirkan bawahan-bawahannya agar tidak terjebak dalam korupsi. Sebagai umat Islam memang harus seperti itu, bahwa kita harus saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan kita dengan kebenaran. Ya kan? Itulah fungsinya kita sesama Islam ini, saling mengingatkan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang suci di dunia ini kecuali Nabi. Semua orang punya dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap orang punya dosa. Tergantung volume lah, kadang besar, kadang kecil dosa juga. Tapi jelas dosa juga. Nah, sebaik-baik orang yang punya dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban. Setiap imam di masjid kita sudah dengar doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami masuk dalam bulan Ramadan. Ramadan tinggal menghitung hari Bapak-bapak. Ini 24 nih kayak ini Sya'ban. Ini 10 Sya'ban. Artinya 14 hari ke depan kita sudah puasa. Lebih kurang ya tanggal 10 Maret ya. Insya Allah kita sudah masuk dalam bulan suci Ramadan. Maka itu di dalam bulan yang berkah ini Bapak Ibu, yang paling baik itu adalah banyak berzikir, banyak ingat dengan Allah, apalagi dengar pengajian. Ini luar biasa Bapak-bapak, Allah lipat ganda. Nah, awal ini karena saya ini orang majelis ulama, majelis ulama termasuk pengurus, wakil ketua majelis ulama Kota Jambi. Saya diminta untuk memberikan materi ini ya tentang korupsi serta dampaknya terhadap keluarga. Pertama, saya ingin sampaikan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, pesan pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, di rumah, di kantor, kita tetap bertakwa. Artinya, takutlah kamu kepada azab Allah. Dimanapun kita berada,
kita harus takut dengan azab Allah. Apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap jiwa, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan tentang apa yang sudah dia usahakan, yang sudah dia perbuat di dunia ini. Maka itu kita tidak bisa menghindar dari Bapak-bapak. Maka itu takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apalagi bentar lagi mau masuk bulan Ramadan ya. Itu yang pertama pesan Nabi. Pesan Nabi yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukanlah perbuatan-perbuatan kebaikan, tinggalkan perbuatan keburukan. Artinya pernah kita melakukan perbuatan buruk, maka ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus, akan mendelete perbuatan buruk yang kita lakukan. Begitu indahnya Rasulullah mengatakan demikian, karena dia tahu tidak ada manusia yang suci, pasti pernah melakukan dosa. Ya kan? Gitu. Pak, tidur. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lalu yang ketiga, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan orang-orang yang baik akhlaknya. Dekat dengan orang jual minyak wangi, tentu akan keciuman bau wanginya. Dekat dengan orang tukang puput, akan keciuman bau arangnya. Maka itu dekatlah dengan orang-orang yang alim, orang yang baik, maka kita akan kecipratan perbuatan baiknya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kita tahu bahwa orang itu tidak baik buat kita. Itu pesan Nabi. Nah, 3 pesan Nabi ini harus kita aktualisasikan terus dalam konteks kekinian kita. Nah, terkait dengan korupsi ini sebenarnya kita udah tahu lah. Namun tadi sudah ada pemaparan baik itu dari Kejati maupun dari BPKP tentang korupsi ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Namun dalam perspektif Islam, kita dari Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Di dalam fatwa Majelis Ulama itu tahun 2000 ada fatwa Majelis Ulama tentang pertama riswah. Riswah itu tentang sogok menyogok. Yang kedua tentang hulul, tentang korupsi. Kemudian yang ketiga tentang hadiah atau hibah, atau yang tadi disebut gratifikasi. Nah, semuanya ini sepakat, ulama-ulama sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Kita udah tahu itu Pak. Hukumnya haram. Haram itu artinya kalau kita kerjakan berdosa, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Itu haram. Kita udah tahu lah hukumnya. Ya, ini dalam perspektif agama bahwa korupsi itu mengambil sesuatu di bawah kekuasaannya yang tidak sesuai dengan syar'i. Kalau model gitu-gitu ini kan, ya kalau kecil-kecilan ada motong hak kawan, ya. Motong hak kawan, nah itu sudah termasuk. Ya, yang seharusnya hak kawan itu 1 juta, potong sekian persen, lunaklah dulu kan. Nah, dalam hidup kita ini Bapak, supaya kita tidak sampai ke sana, kan faktor yang membuat orang itu korupsi banyak sekali. Ada faktor tekanan. Ya Pak ya, kadang-kadang orang melakukan korupsi, disuap, wah nggak bisa nerima. Kuat dia, suaminya kuat, suaminya megang jabatan kuat, nggak mau dia. Tapi
Lihatlah Nabi Adam, iblis menggoda. Tidak mau Nabi Adam makan buah khuldi. Tapi iblis tidak kehilangan akal melalui Siti Hawa. Adam kuat tapi melalui Siti Hawa. Nah, macam-macam lah Siti Hawa dibujuk. Akhirnya dimakan juga itu buah khuldi dan harus keluar dari surga. Maka dalam konteks kita sehari-hari, mungkin bapak-bapak kuat, tidak mau menerima gratifikasi, tidak mau menerima hadiah karena jabatan, tidak mau korupsi. Tapi pengusaha kan tidak kehilangan akal untuk nyogok. Datang dia ke rumah, Bu, ini ada mobil Kijang Innova, ini kuncinya, titipan dari direktur kami. Ada apa? Kan hari ini kan ulang tahun ibu. Oh iya. Hari ulang tahun, selamat ya, selamat. Tadi di kantor suaminya bilang tidak, tapi dengan istri di rumah dapat dilakukan. Akhirnya suaminya masuk dalam pondok pesantren, ditahan. Maka dampaknya kepada keluarga tentu saja amat menyedihkan bapak-bapak hadirin sekalian. Maka itu bapak, gaya hidup membuat orang melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak sewajarnya dia lakukan. Jadi faktor gaya hidup juga membuat orang bisa korupsi. Pengen miliki itu, pengen punya itu. Kadang-kadang itu Pak, kadang-kadang kita itu lebih baik mengagumi daripada memiliki. Saya ulangi, lebih baik mengagumi daripada memiliki. Contohnya mana Ustaz? Saya contoh. Saya lebih senang mengagumi Syahrini daripada memiliki Syahrini. Kadang-kadang Ustaz jujur dan betul. Saya hanya mengagumi saja. Kan mengagumi kan tidak ada apa-apanya, cukup mengaguminya. Kalau memilikinya tak sanggup saya. Bulu matonya pun sebelah 5 juta. Tak telat gitu. Itu. Kan? Maka itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah dari apa yang kami rezekikan di bumi ini yang halalan thayyiba. Halal lagi thayyib. Halal cara mendapatkannya, barangnya halal, thayyib cara mendapatkannya. Ada orang bilang halal bela Ustaz, tidak usah thayyibah lagi. Tidak bisa. Daging kambing halal, kepala kambing halal. Kasih dengan orang yang tensinya 500. Takziah gitu rame-rame. Halal belum tentu baik bagi bapak yang tensinya tinggi. Betul tidak? Maka oleh karena itu bapak-bapak, halalan thayyibah. Di zaman Nabi pernah terjadi bapak-bapak hadirin sekalian korupsi. Dalam satu perang Badar hilang permadani. Dulu permadani itu Pak adalah merupakan satu barang sultan. Kalau sekarang mobil apa namanya, Rubicon apa namanya? Gitu. Barang sultan. Hilang barang. Lalu semua pasukan itu curiga dengan Nabi Muhammad. Jangan-jangan Nabi Muhammad korupsi. Harta rampasan perang itu permadani. Turun ayat Al-Quran yang menyebutkan surah Ali Imran ayat 161, wa ma kana lin-nabiyyi ayyaghlun. Tidaklah Nabi itu seorang pengkhianat yang mengambil harta rampasan perang. Ini ayatnya. Yaghlul di sini oleh para mufassir, para ulama sepakat adalah merupakan kata-kata dalam Al-Quran korupsi. Yaghlul. Ya. Jadi semacam kecurangan, ketidakamanan. Seseorang yang curang, yang tidak amanah, itu yaghlul. Orang dititipi sesuatu, tugas amanah yang akan disampaikan untuk membuat sesuatu, lalu dia curangi, itulah korupsi dalam perspektif Islam. Nah, pahamlah kita itu kan. Jadi bapak-bapak mungkin membangun jembatan
tak sesuai dengan speknya barangkali kan, dikurangi. Sama dengan orang bikin perumahan, seharusnya speknya besi 10 jadi besi 7 kan, nah, bayarannya tetap besi 10, hilang. Nah itu sudah korupsi dalam perspektif Islam. Nah gitu. Maka hukumnya udah jelas. Kalau Bapak Ibnu tadi nerakomano tempatnya orang semacam ini, nah disebutkan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang dalam takaran. Namanya nerakanya neraka well, sangat panas pembakaran neraka itu. Makanya hukumnya dalam Islam itu bapak-bapak diserahkan kepada qadhi, hukumnya diserahkan kepada hakim. Kalau mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau hukum mencuri jelas potong tangan dalam Islam. Kalau mencuri. Nah, kalau korupsi bentuknya sama-sama ngambil hak orang, tapi dia bukan pencuri. Maka hukumnya dalam Islam dikembalikan kepada qadhi, kepada hakim, terserah kepada hakim apa yang pantas untuk hukumnya. Makanya diserahkan ke hakim tuh, mau ditahan atau mau dibunuh, sesuaikan dengan yang dia korupsi. Nah gitu bapak-bapak, jelas bagi kita. Tapi apa dampaknya terhadap keluarga kita bapak ibu hadirin sekalian? Yakin dan percayalah bahwa ad-dunya mata, dunia ini kesenangan yang menipu, la'ibun walahun. Setiap apa yang kita lakukan hari ini berkonsekuensi terhadap apa masa depan kita nanti. Apalagi walal akhiratu khairul laka minal ula, hari akhir itu lebih utama. Maka itu ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Oleh karena itu makanlah dari rezeki-rezeki yang halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak tahan dengan bujuk rayu setan, termasuk setan kepala hitam. Istri kita sendiri kadang-kadang banyak yang membujuk. Kadang-kadang orang di kantor jadi kepala tegas, tapi depan istri dia sendiri seperti kucing takut dengan lidi. Nah gitu ya Pak ya.